Terus? Tesnya direcord. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang keluarga, masyarakat, dan kebudayaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas tentang materinya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, bahwasanya pendidikan dalam keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Pada umumnya, pendidikan dalam keluarga dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai agama, etika yang dipekerti, cara tingkah laku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga berperan sangat penting pada perkembangan pendidikan anak. Oleh karena itu, masyarakat hendaklah ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak baik langsung ataupun tidak langsung. Dalam catatan sejarah, agama Islam merupakan agama yang paling mudah diterima ajarannya. Dikarenakan di ajaran Islam tidak ada penolakan atau penentangan pada kultur budaya daerah selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika tidak adanya individu, maka keluarga dan masyarakat pun tidak akan tercipta. Begitu pula dengan individu tidak akan bisa berjalan sendiri jika tidak adanya keluarga dan masyarakat. Maka aspek individu, keluarga, masyarakat, dan kebudayaan adalah aspek-aspek sosial yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kami di sini akan membahas tentang keluarga, masyarakat, dan kebudayaan. Lanjut, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Redi. Saya persilahkan. Oke, untuk pengertian untuk pembahasan pertama itu terkait keluarga. Secara bahasa ya, keluarga itu bahasa dari kata keluarga dan warga, yang berarti yang ada kelompok kerabat. Keluarga juga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling bergantungan. Keluarga merupakan suatu kelompok yang terikat dengan adanya hubungan darah dan perkawinan, istilah lazimnya disebut juga sebagai namanya kerabat. Terus kemudian menurut etimologi, peran keluarga dalam pertumbuhan anak ibarat baju besi yang kuat yang melindungi manusia. Secara terminologis, keluarga berarti sekelompok orang yang pertama berinteraksi dengan bayi pada tahun-tahun pertama hidup bayi bersama keluarga. Bayi tumbuh dan berkembang mengikuti kebiasaan dan tingkah laku orang tua dan orang-orang sekitarnya. Kemudian, selanjutnya akan disampaikan oleh Fadil. Persilahkan. Fadil. Baik, peran keluarga yang ke-1 merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama karena dalam keluarga lah manusia dilahirkan, berkembang dan menjadi dewasa. Pendidikan di dalam keluarga sangat mempengaruhi tumbuh dan terbentuknya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Yang kedua adalah ibarat sekolah pertama dimasuki anak sebagai pusat untuk menumbuh kembangkan kebiasaan, yaitu tabiat, itu untuk mencari pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, perantara untuk membangun kesempurnaan akal anak dan kedua orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengarahkan serta membangun dan mengembangkan kecerdasan berpikir anak. Semua sikap, perilaku, dan perbuatan kedua orang tuanya selalu menjadi perhatian bagi anak-anaknya. Selanjutnya ada dalil Al-Quran tentang keluarga. Di sini dijelaskan di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum narong, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, waquduhan nas wal hijaroh, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, alaiha malaikatun gilazung sidadung la ya'sunallaha ma amarahum. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhaki Allah terhadap apa yang diperintahkannya, wayaf'aluna ma yu'marun, dan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka di sini jelaslah keluarga itu sangat penting dalam keluarga. Selanjutnya akan dibahaskan oleh Fadiyah.
Sekarang pengertian masyarakat, yaitu masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang kecil atau besar terikat pada satuan adat istiadat, kebiasaan atau hukum, dan hidup dalam kebersamaan. Yang kedua adalah kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya. Makin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya kepada Redi dipersilahkan. Oke, selanjutnya adalah peranan masyarakat dalam pendidikan. 1. Revitalisasi serta reorientasi di dalam pendidikan keislaman, terutama pada keluarga dan anggota keluarga, merupakan bagian tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat, serta memiliki peranan dalam masyarakat yang strategis dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan agama Islam. Kemudian, penguatan learning society, yaitu memfungsikan masjid, musola, atau langgar, dan lembaga-lembaga non-formal lainnya. Kemudian, berpartisipasi aktif dalam komite madrasah atau sekolah. Dalam pasal 56 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dijelaskan bahwa masyarakat juga dapat ikut berperan aktif dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi yaitu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pendidikan. Kemudian keempat, mendorong dan mendukung dalam semua program pendidikan agama di madrasah sekolah. Yang kelima, mendirikan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. Maka wujud nyata peran serta dalam masyarakat sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan keagamaan, yaitu mendirikan serta mengembangkan lembaga-lembaga keagamaan yang bersifat non-formal berbasis mutu keislaman. Next. Silahkan kepada Fadil. Sini ada dalil Al-Quran tentang masyarakat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya ada pengertian Islam dan kebudayaan. Yang pertama, Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yang berarti tunduk, patuh, dan berpasrah diri. Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Islam berisi ajaran-ajaran Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Yang kedua, kebudayaan berasal dari kata kultur, yaitu dari bahasa Inggris, kemudian sama dengan kultur bahasa Belanda, sama dengan sakofah dari bahasa Arab, sama dengan kolor dari bahasa Latin, yang berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengelola tanah. Ditinjau dari bahasa Indonesia, kebudayaan itu merupakan kata jadian, berasal dari kata budaya, budaya atau budhaya, yang berasal dari bahasa Sanskerta, budi dan daya. Budi artinya akal atau pikiran, daya artinya kemampuan. Jadi, kata budaya itu berarti kemampuan akan atau pikiran. Secara lengkapnya, kebudayaan itu hasil budi atau akal manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadil. Dipersilahkan. Baik, peran kebudayaan. Yang ke-1 adalah adat istiadat.
yang terdapat di dalam masyarakat merupakan cermin masyarakat, baik sederhana ataupun kecilnya masyarakat itu. Tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri pula. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui bahwa adat merupakan aspek kebudayaan dan sebagai penjelmaan kepribadian. Yang kedua adalah kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang dimiliki oleh setiap daerah yang mempunyai ciri khas masing-masing. Dengan kata lain, kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat kesukuan. Kebudayaan berfungsi untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar suku bangsa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Redi, dipersilahkan. Adapun dalil Al-Quran tentang kebudayaan yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha pengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13.